pagi anak-anak Ibu, salam sehat dari Ibu DS. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks prosedur. Oke, kita buka buku kita halaman 104, yaitu yang bagian paling atas, mengidentifikasi bagian-bagian teks prosedur. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari menelaah struktur dan bahasa yang ada pada teks prosedur. Iya kan aku? Oke, minggu lalu kalian sudah mempelajari apa? Menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari itu, dan kalian juga sudah membuat cara memasak nasi goreng. Oke, dan kalian juga sudah membuat langkah-langkah membuat nasi goreng. Nah, sekarang kalian adalah mempelajari mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks prosedur. Nah, dengar ya anak-anak Ibu. Jadi, mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks prosedur ini, yang pertama mengenai mengidentifikasinya, yaitu mengidentifikasi kita harus menetapkan bagian strukturnya dari teks prosedurnya. Oke, kita akan menetapkan bagian strukturnya pada teks prosedurnya, yaitu bagian yang pertama itu adalah pendahuluan. Oke, bagian pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu adalah menyapa atau mengutarakan. Sudah, menyapa atau mengutarakan. Dan yang kedua itu bagian isi. Nah, isi ini apa, Bu? Nah, isi ini adalah inti dari struktur teks tersebut. Oke, isi ialah inti dari teks struktur prosedur. Oke, dan yang ketiga adalah penutup. Penutup itu adalah apa? Penutup adalah akhiran. Nah, akhiran ya aku, akhir dari teks tersebut. Oke, jadi dari ketiga teks tersebut ada 3 langkahnya. Yang pertama adalah pendahuluan, isi, dan penutup. Oke, yang pertama itu adalah pendahuluan, isi, dan penutup. Ingat ya anakku ya. Jadi nanti ketika ujian ulangan bahasa Indonesia, kalian tahu menjawabnya ya anakku ya. Jadi dengarkan dan pahami apa yang ibu katakan. Oke, dari teks tersebut ada 3 bagian, yaitu pertama pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, jadi anak-anak ibu, kita sudah mempelajarinya. Jadi mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks prosedur ada 3 langkahnya ya. Oke, sudah paham ya? Setelah itu kalian sudah memahaminya. Sama, ini hampir sama dengan cara menelaah dan bahasa pada teks prosedur, sama semua ya anakku ya. Jadi dalam halaman 104 ini, di sini ada teks pertama. Teks pertama kalian lihat ya anakku ya, cara membuat batik. Oke, strukturnya itu tujuan, bahan, dan alat, langkah, dan penutup. Nah, hampir sama juga dengan cara membuat nasi goreng. Oke, yang kedua itu adalah teks cara mencuci tangan. Nah, strukturnya itu ada tujuannya, ada langkahnya, dan ada penutupnya. Jadi, bagaimana mengerjakan cara membuat batik, Bu? Jadi, kalian sudah menentukan strukturnya. Setelah kalian menentukan strukturnya, di sini ada bagian teksnya atau paragrafnya. Nah, setelah kalian mengerjakan bagian teks atau paragrafnya, anakku, kalian buatlah alasannya. Oke, kalian buat alasannya. Sama juga dengan teks 2. Teks 2 itu cara mencuci tangan yang bersih. Yaitu strukturnya ada 3. Tujuan, langkah, dan penutupnya. Oke. Bagaimana pada teks prosedur pertama? Kalian pahami dulu, baru kalian mengerjakannya. Dan kalian buat alasannya. Oke anakku, kalian kerjakan di buku latihan kalian. Buka bukunya halaman 104 enak ya, di halaman 104. Nah, kalian buka buku kalian di halaman 104. Kalian lihat nanti di bagian teks pertama dan teks kedua. Kalian kerjakan di buku latihan kalian. Setelah itu
kalian kirim dari Google Classroom. Oke, jadi siapa yang aktif, jadi itu yang akan mendapat nilai. Berarti nilainya bagus ya. Nah, jadi anak-anak ibu harus semua mengerjakannya ya anakku ya. Selamat belajar, salam sehat dari Ibu DS. Terima kasih.